Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas suatu event yang ternyata masih banyak yang mempertanyakan, sehingga kayaknya gue perlu membuat video secara terpisah. Apakah itu? Mari kita mulai. Jadi akhir-akhir ini atau beberapa minggu ini gue sering banget mendengar ada yang menanyakan tentang event Tickbot. Jadi event ini seperti apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan atau mengklaim benderanya. Jadi di Viking Rise itu ada istilahnya kayak bendera. Jadi bendera itu seperti ini. Nah, itu adalah bendera perangnya, dan bendera perangnya itu banyak tipenya dan banyak macamnya, dan itu selalu dijadikan oleh pihak development sebagai ya souvenir saja ketika menjalankan pasukan, biar ada efeknya sih menurut gua kayak gitu. Dan juga selalu ada bonus yang ditambahkan, dan di sini lumayan ada peningkatan bonus untuk damage skill common. Yang diperebutkan kali ini adalah battle flag ini atau bendera perang yang ini. Lalu bagaimana dan syaratnya untuk kalian bisa mengklaim hadiah berupa bendera ini dengan hadiah yang lain? Maksudnya yang lain bagaimana ya? Ini hadiah sisanya atau hadiah tambahan itu juga bisa diklaim dengan cara ya kalian memenuhi syaratnya. Syarat pertama untuk kalian bisa mengklaim hadiah utama yaitu adalah kalian menyelesaikan tantangan. Tantangan yang ada dari 4 kapal ini. Jadi Tickbot ini adalah ajang dimana kalian bekerja sama dengan orang lain. Ya, nanti pada akhirnya adalah soal bagaimana kalian mengkoordinasikan atau saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan satu buah kapal misinya sampai selesai. Seperti itu ya. Contoh untuk pembuatan timnya, kalian bisa seperti yang kapal pertama gua di sini antara gua dengan akun farming gua. Dan di kapal yang kedua itu antara gua dan teman gua, dan di kapal ketiga itu adalah untuk mereka yang istilahnya bukan mencari penyelesaian bendera, tapi untuk mengklaim hanya 3 maksimal ya, biasanya itu 3 hadiah pertama. Seperti itu. Oke, kita bahas yang di kapal pertama dulu. Jadi untuk menyelesaikan sebuah kapal dalam event Tickbot itu kalian harus menyelesaikannya sampai 4.500 poin. Jadi poin yang perlu kalian kerjasamakan itu adalah 4.500, dan poin tersebut boleh dibagi berdua atau bisa juga salah satu pihak lebih besar. Contoh kalau di akun farming gua yang lebih berkontribusi daripada akun farming gua. Di sini kita bisa lihat poinnya 2.600 dengan 2.900 seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalkan dijadikan dadu ini kurang lebih sekitar 260-an dadu ya. 260 dadu itu terhitung dari kadang kalian bad luck jadi dapat angka di bawah 10, kadang kalian untung atau beruntung di angka 11 ke atas gitu. Itu udah termasuk untung menurut gua ya. Dan kita ambil jalan tengahnya, setiap dadu bernilai 10 seperti itu.
Dan untuk cara adilnya berarti setiap satu kapal itu untuk mendapatkan 4.500, setiap player yang ikut maka minimal menyediakan 200 dadu. Atau kalau misalkan ingin amannya yaitu di 250 untuk setiap satu perahunya. Maka di sini ada 4 yang perlu kalian sediakan, total menjadi 800 itu minimal, dan ambil aman itu 1000 dadu. Mungkin jumlah ini cukup besar untuk kalian yang ada di Kingdom baru, utamanya yang masih belum selesai KVK 1. Dan itu gua akui karena ketika di bawah KVK 1 kalian itu lebih fokus untuk meningkatkan yang namanya power kalian dan juga fokus ke bangunan kalian. Itu yang pertama. Kalau untuk event-event kayak gini kalian bakalan lebih mudah ketika sudah selesai dari KVK 2, karena jumlah sumber daya yang kalian kumpulkan dari kingdom serta dari peti, dari event dan sebagainya itu cukup melimpah, sehingga untuk mendapatkan yang namanya dadu itu lebih mudah ketimbang ketika kalian masih di awal-awal permainan. Tetapi selain itu juga kalian dalam penggunaan sumber daya itu juga semakin boros. Jadi kalian tinggal pinter-pinter saja menggunakan sumber dayanya di event yang sesuai biar kalian dapat hadiah juga mendapatkan dadu seperti itu. Dan dalam setiap kapal itu ada 7 stack ya. Di sini bisa kita lihat totalnya itu ada 7. Ada 7 stack untuk selesai. Stack pertamanya kita untuk mendapatkan speed up, stack kedua untuk mendapatkan point trap, poin ketiganya itu kita untuk mendapatkan buah hon, keempatnya itu peti blessing. Nah, peti blessing ini tergantung dari season kalian, karena gua ada di season 3 maka yang muncul adalah peti blessing. Tapi kalau misalkan kalian di bawahnya yang muncul adalah peti untuk equipment monster ya, jadi bahan-bahan untuk monster ini jadi tergantung dari seasonnya. Lalu selanjutnya yang kelima itu adalah shard skill, dan dimana shard skill season 3 ini lumayan sulit juga untuk didapatkan, berbeda dengan kalian yang ada di KVK 1. Jadi ketika KVK 1 masuk ke season 2 kalian akan ada yang namanya event rally, dan event rally-nya itu adalah hadiahnya shard steel. Jadi gue sarankan buat kalian untuk fokus di event shard steel itu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan skill kalian. Karena masuk ke KVK 2 skill yang tidak full star apalagi tidak level 10 itu menurut gue sudah tidak layak untuk digunakan ketika kalian sudah ada di KVK 2 ke atas. Makanya event rally yang ada after KVK 1 harap kalian ikuti, untuk utamanya yang free to play dan bisa masuk minimal top 10 besar gitu ya. Ya kalau bisa ya top 1 lah, karena biasanya after KVK 1 masih sedikit yang mengincar. Lalu di stack ke-6-nya di sini adalah kupon estetik atau tiketnya, dan yang terakhir adalah finish, itu adalah petinya, dimana di dalam peti ini ada shard legendary berupa hero atau skill serta 2 peti bahan epic seperti itu. Ini dari tata cara permainannya dari satu tim antara gua dengan akun farming atau ya antara gua dengan teman, jadi sesama player tinggal dibagi aja. Kalau di sini kan perbedaannya ya kita sama-sama menghabiskan sekitar 200 dadu lebih ke atas semua ya. Jadi mengumpulkan poinnya gua di 2300, dia di 2100-nya atau 2200-nya seperti itu. Dan untuk yang ketiga ini adalah ketika kalian hanya membutuhkan yang namanya 3 stack pertama. Karena biasanya 3 stack pertama ini adalah bahan-bahan yang cukup lumayan sulit untuk didapatkan ketika di event selain tickbound.
Makanya mumpung ada event Tickbone, biasanya kita bakalan berkoordinasi dengan beberapa teman. Biasanya gua sama teman-teman Indo mempertanyakan apakah ada yang mau join untuk dapatkan 3 pertama. Jadi 3 stack pertama ini hadiahnya lumayan banget, dan memang di kingdom yang semakin tua, utamanya Hon, ini sangat penting untuk kalian dapatkan, karena untuk mengawakanikan yang namanya mon kalian butuh yang Hon yang cukup banyak. Jadi karena Hon itu dapatnya lumayan sulit, ada event Tickbone kita bisa mengumpulkan sampai 125 pieces Hon itu dengan relatif lebih singkat ya. Apa salahnya untuk kalian berbagi beberapa dadu saja, dan itu jelas tidak bakalan mengganggu ke proses kalian untuk menabung, karena biasanya ngabisinnya cuman sekitar 20-30. Jadi setiap event kita cuman meluangkan beberapa, yaitu masih worth it untuk sambil kalian menabung untuk mencapai target tadi 800 atau 1000 dadu. Dan ketika kalian sudah menyelesaikan keseluruhan ini, maka akan ada tanda checklist seperti ini, dan akhirnya kalian mengklaim dadunya atau mengklaim benderanya. Bro, ada yang baru nih. Buku Handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga LCK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Lalu untuk yang bertanya bagaimana untuk membuat tim itu bisa dengan yang ada di daftar teman kalian. Jadi di sini adalah daftar teman kalian yang pernah kalian add. Ini bisa kalian undang siapa saja, yang penting masih dalam lingkup satu kingdom. Terus di sini ada yang namanya undang tim. Jadi kalian cukup mengcopy ID dari player tersebut, yang penting juga sama ada di dalam satu kingdom kalian. Dan yang terakhir ini adalah permintaan. Jadi yang namanya permintaan itu datanya dari orang lain untuk bergabung ke kita. Jadi bebas kalian menerima atau tidak. Hanya saja jika kalian ingin untuk yang namanya mengklaim bendera, sebelum ada eventnya Tickbone, kalian bisa tektokan dulu atau kalian bisa diskusikan dulu, negosiasi kalian mau kesepakatannya bagaimana untuk menyelesaikan sebuah kapal. Otomatis kalian harus mencari 4 pemain atau 3 pemain. Jika satu kapal sudah kalian book untuk kalian dengan akun farming kalian, maka kalian butuh 3 pemain lagi untuk menemani kalian di 3 kapal selanjutnya. Intinya tugas kalian adalah menyelesaikan keempat kapal tersebut dan mendapatkan poin maksimalnya di setiap kapal. Gitu. Itu adalah tugas dari event Tickbone ini. Dan untuk mendapatkan dadunya bagaimana? Kita bisa lihat ini adalah proses untuk mendapatkan dadu. Dan semuanya tidak ada batasan ya. Jadi berbeda dengan event Valhalla Summon yang ada batasannya setiap hari. Tapi kalau di event Tickbone, apapun yang kamu lakukan sesuai yang ada di sini itu bakalan memberikan kalian dadu. Dan total dadu yang paling banyak dan paling mudah didapatkan itu adalah ketika kalian membuat equipment hero. Jadi ketika kalian membuat equipment monster atau yang blessed yang bertingkat grade epic atau legendary, itu jumlah dadu yang kalian bakalan dapat itu sekitaran 20 ke atas, bahkan bisa sampai 40 ya. Dan itu sangat-sangat easy dadu sekali.
Tapi ya kalian perlu mengumpulkan beberapa cukup waktu untuk mengumpulkan bahan saja. Selain itu, yang lain juga bisa kalian coba dengan cara top up atau menggunakan batu valor, yang dimana batu valor itu setiap 5 kali batu valor maka kalian mendapatkan satu dadu. Lalu nanti ada dari mon. Jadi kalau misalkan mon yang sering gua cek itu antara 15 sampai 10 hon baru dapat satu dadu. Terus kalau untuk yang istilahnya di point trap itu antara 100 sampai 200.000 baru dapat satu dadu. Entah ya, gua nggak begitu respect banget ngeliatin ngecekin satu-satu, cuman antara sekitaran itu. Terus untuk kembangkan hero 10 shot legendary itu bisa mendapatkan satu dadu. Konsumsi percepatan gua nggak tahu, mungkin seinget gua itu per satu hari satu dadu ya. Dan yang terakhir adalah melakukan rally di Iftung Leader. Itu yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan yang namanya dadu untuk berpartisipasi di kapal ini. Dan dadunya di sini ya, ini bisa kalian atur penggandaannya. Bisa menggunakan 25 maksimal atau dimulai dari angka 1. Cuman untuk penggandaan yang selalu gua gunakan itu gua alternatifnya di penggandaan 5 dan penggandaan 10. Karena kalau lebih dari itu kadang agak nyesek juga ketika kita menggunakan penggandaan 25 ternyata yang keluar angka 1. Jadi gue lebih baik di 5 atau 10 secara konstan. Dan biasa untuk menghindari yang namanya animasi, kalian bisa klik icon di bawah ini dan klik. Nah, jadi nanti langsung gak ada animasinya, langsung muncul nomor atau hasil dari dadu yang kalian lihat. Di sini dadunya punya 20 sisi, jadi nilai tertingginya itu adalah 20. Dan yang termasuk bad luck itu menurut gua adalah angka tunggal. Jadi angka di bawah 10 itu adalah bad luck kalian. Seperti yang gua jelaskan di awal tadi video. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa lihat ya hasil sebelumnya ketika gua mendapatkan beberapa dadu. Nah, jadi ini setiap kita menyelesaikan rally biasanya dapat dadu. Nah, ini setelah menyelesaikan rally ini dadu satu-satu. Nah, kalau udah 11 ini biasanya antara kita menggunakan point trap atau menggunakan horn. Jadi peningkatannya udah langsung kayak 11, 4, 8 dan 11. Oke, seperti itu. Jadi gambarannya menurut gue sudah cukup jelas ya buat kalian yang ingin mengikuti event kickball. Dan selalu persiapkan, utamanya jangan lupa dikoordinasikan biar tidak ada yang namanya miskomunikasi, sehingga jangan sampai nanti ketika kalian sudah menyelesaikan 3 kapal tinggal 1 kapal ternyata teman kalian yang satu itu tidak bisa diajak kerjasama, jadi membuat kalian gagal untuk mengklaim bendera. Dan jangan lakukan yang seperti gua lakukan di sini ya, dimana gua hanya menyelesaikan dua kapal dan sisanya gua nggak selesaikan. Ya setidaknya kalau untuk krunya, kenapa gua menyelesaikan 2 kapal ini karena gua satu waktu itu lagi kebawa emosi, kedua ya gua cuma pengen bantu temen gua, dan sisanya ya gua nggak begitu terlalu terfikirkan untuk mendapatkan ya namanya bendera secara terburu-buru. Jadi nanti gue bisa ikuti event bendera kapanpun atau yang baru sekalipun tidak masalah, dan gue juga tidak terlalu buru-buru untuk memiliki yang namanya bendera. Kalau misalkan ada yang bertanya sudah habis berapa untuk kickball iseng-iseng ini ya, itu kalau bisa dihitung di sini kita anggap sudah menghabiskan sekitar 270-an ya, 270 dadu karena dadunya nggak begitu bagus. Terus di yang ini kita di 230 dadu. Jadi kalau misalkan digabung paling tidak gue sudah menghabiskan sekitar 500 dadu.
Dan di kapal yang ketiga ya sekitar 50-an atau 60 dadu. Jadi 550 lah ya, kalau kita ambil bulat ya 600 gitu. Nah, 600 dadu itu belum menjamin kalian bisa menyelesaikan keseluruhan. Tapi kalau misalkan kalian punya 800, setidaknya sisa lebihnya ada di teman kalian. Jadi di tim kalian bisa kalian 200, teman kalian itu 250 semua ya, atau 300. Ya intinya ambil aman itu kalian sedia 1000. Tapi kalau misalkan ambil minim dan tim kalian juga mensupport ya kalian 800. Itu udah harga paling minimalnya. Tapi kalau misalkan kalian pinter untuk bernegosiasi, kadang ada beberapa paus atau spender yang bisa kalian minta tolong. Jadi dia yang menyelesaikan kapalnya tanpa kalian join sama sekali. Itu ada. Yang penting kalian mau bernegosiasi saja. Oke, ini aja sekilas clue untuk event Tigbon, dan semoga kalian bisa mendapatkan bendera kalian sendiri masing-masing. Terserah kalian bagaimana cara bernegosiasi dan bagaimana cara membuat timnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, serta share ke teman kalian yang masih bingung banget soal event yang semudah ini penjelasannya. Terima kasih, salam Viking, dan bye.